Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan untuk semester genap ini pada mata kuliah mikrobiologi industri. Dan pada pertemuan ini kita akan menjelaskan hal-hal atau perkembangan dari mikrobiologi industri. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya akan tampilkan beberapa buah video yang tentunya berhubungan dengan perkuliahan kita. Mari kita saksikan secara bersama. A chance observation in 1928 that mold in a contaminated petri dish killed bacteria led to a series of developments that revolutionized medicine and changed the lives of millions. The discovery is credited to Scottish scientist Alexander Fleming, but many were involved in its development, which was based on wider social and technological change. Fleming himself acknowledged this when he received the Nobel Prize in 1945. My only merit is that I did not neglect the observation and that I pursued the subject as a bacteriologist. My publication in 1929 was the starting point of the work of others who developed penicillin. Fleming's medical experience of treating patients during the First World War motivated him to investigate cures for infections which had killed many of the wounded. He lacked the necessary resources to develop his research further, but his work was taken up again by Jewish scientist Ernst Chain, who had fled Nazi persecution to work in Britain in 1933. Chain joined a team in Oxford, led by Howard Florey, to work on penicillin, but private medical companies were unwilling to work on mass-producing the drug. The outbreak of the Second World War in 1939 and heavy Allied casualties motivated the Oxford team to isolate the active chemical from the mould using technological advances unavailable to Fleming a decade before. The first successful penicillin treatment came in 1941, administered to a police officer infected by a minor cut. But supply of the experimental drug ran out and the patient died 5 days later. In June 1941, American President Franklin Roosevelt devoted resources to medical research, in particular work on penicillin, as intervention in the war became increasingly likely. State funding for private companies, coupled with America's large-scale scientific institutions, was central to the mass production of penicillin. But the government had to fight to get rival drug companies to cooperate and share resources in the name of the war effort. US entry to the war made penicillin production a top priority and a highly secretive war project. Supplies were only made available to Allied forces, with 100 billion units of the drug supplied every month by 1944, and 7 million military patients treated per month by the war's end. After the war, penicillin was only provided to British and American civilians, with a thriving black market for the drug emerging in Europe. In 1945, Alexander Fleming, Ernest Chain and Howard Florey were awarded a joint Nobel Medicine Prize, and Fleming was awarded an honorary doctorate in 1954. Penicillin was a major indirect factor in the post-war population boom in the West. Ironically, Howard Florey advocated population control, believing population growth to be one of the most devastating things that the world has got to face for the rest of this century. However, most celebrate the drug as saving the lives of millions. Its delivery via the National Health Service in Britain and elsewhere became essential to a healthy population.
But for many outside of the developed West, the crucial antibiotic remained unavailable. Apa komentar Anda ketika melihat video ini? Nah, video ini tadi yang kita tayangkan merupakan salah satu cerita singkat yang berhubungan dengan penemuan penicillin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa A chance penicillin observation adalah in suatu 1928 that antibiotik. mold in a contaminated Antibiotik petri adalah dish suatu killed bacteria led to a atau series bahan of developments kimia that atau zat revolutionized tertentu medicine yang and dapat changed the menghambat lives pertumbuhan of dari millions. organisme lain. The discovery is Nah, credited to Scottish penicillin ini scientist ditemukan oleh Alexander Alexander Fleming, Fleming, but many were Alexander involved in Fleming its development, which dengan was based on mengamati wider social and technological change. zat Fleming atau himself acknowledged this when he received the Nobel percobaan yang Prize in dilakukannya di 1945. cawan petri, My only merit is di that mana I did not di dalam neglect the cawan petri observation and that I tersebut pursued the subject ketika as a dia bacteriologist. menambahkan atau My publication in zat 1929 yang was the berupa starting point of the work of others penicillium who yang merupakan developed penicillin. maka penicillium tersebut dalam kondisi stres pada saat tertentu dia Fleming's akan medical experience of mengeluarkan treating senyawa patients tertentu during the sehingga First menjadi World berwarna War bening. motivated him Nah, to investigate cures ternyata for itu adalah infections suatu which had killed antibiotik many of the wounded. dan He antibiotik lacked the tersebut necessary kemudian resources dieksploitasi to develop besar-besaran his research further, dan but his ini work adalah was salah taken up satunya again by setelah Jewish ditemukan scientist atau Ernst dilakukan Chain, penemuan who had besar-besaran fled Nazi persecution bahwa to work. penicillium atau jamur penicillium yang bersifat sebagai antibiotik yang ditemukan oleh si Fleming ini, maka dilakukan produksi secara besar-besaran. Dari mikrobiologi, dari bahan penicillium, diproduksi secara besar-besaran, kemudian digunakan sebagai obat-obatan dalam Perang Dunia. Anda bisa bayangkan, ketika dalam perang, tentu akan banyak sekali tentara-tentara yang terluka. Nah, dengan adanya penicillium ini diberikan, disuntikkan atau diteteskan dengan berbagai cara kepada tentara-tentara yang sudah terluka. Dengan begitu cepat, tentara-tentara tersebut akan sembuh kembali. Jadi ini suatu keuntungan besar, satu yang sangat memberikan manfaat besar sekali bagi dunia perang. Sehingga produksi penicillin dianggap sangat berguna, sangat membantu sekali dan diproduksi secara massal, secara besar-besaran, terutama oleh Amerika Serikat, dan mereka berlomba-lomba menghasilkan penicillin untuk digunakan sebagai obat dalam perang. Nah, jadi penicillin tidak hanya dilakukan di laboratorium dalam sebuah riset, tapi pada akhirnya menjadi industri pengobatan, industri besar-besaran yang digunakan, yang sangat membantu di dalam dunia perang. Bahkan di dalam istilahnya, penicillin ini disebut dengan obat surga. Karena memang ketika diberikan kepada tentara-tentara yang terluka, hanya dalam waktu singkat saja mereka sudah sehat dan kembali lagi bisa berperang kembali. Nah, ini adalah keadaan bagaimana penicillin diproduksi secara massal pada saat itu melalui industri berskala besar. Nah, penicillin kemudian digunakan sebagai bahan pengobatan karena mempunyai manfaat yang sangat besar sekali, terutama dalam tentara-tentara yang terluka. Dan Alexander Fleming dengan hasil temuannya yang sangat besar itu, maka dia diberi hadiah atau dianugerahi dengan pemberian Nobel, satu penghargaan yang besar sekali atas jasanya dalam temuan dalam bidang antibiotik ini. Antibiotik ini tentu sangat mempunyai manfaat sendiri, terutama dalam pengobatan, tidak hanya dalam dunia militer, tetapi sampai saat ini diproduksi secara besar-besaran dan memiliki efek yang besar. Bahkan sampai sekarang tidak hanya satu penicillin lagi sebagai antibiotik, dan berbagai antibiotik sudah ditemukan di dunia sekarang, dan penggunaannya punya penggunaan yang spesifik masing-masing sesuai dengan penyakit masing-masing. Nah, kita lihat video berikutnya.
I'm in Leamington, Ontario, and behind me is a state-of-the-art mushroom farm owned by the biggest producer of fresh organic mushrooms in the world. And they grow them 12 months a year. Will Peters is the man responsible for mushroom growth and cultivation here at Highline Mushrooms. Its products are found in supermarkets from coast to coast in Canada and in the United States. We are now in, the largest organic mushroom farm in North America? That is right. Highline was started back in 1961 by the late Dr. Murray O'Neill, and so we've gradually grown to be one of the largest growers in the world. Mushrooms grow in substrate. So the main ingredients in substrate is you have your straw, gypsum, and a lot of water. From there, we transfer it into a conditioned tunnel where we pasteurize it, we make it selective to mushrooms. After that, we add the spawn, which is the seed, and it's allowed us to shorten our growth cycle, which ultimately eliminated the need for us to use pesticides and fungicide. So it's organic? It is. We were the first in North America to succeed. So it's really a local, fresh produce? Yes. The advantage to mushrooms, it's year-round, not like the field crops. It's 365 days a year. So from the time that we transfer it into a growing room until we're physically harvesting mushrooms, it's 14 to 16 days. It's quite quick, eh? It's a very quick cycle. The whole growing process in the growing room, it's only 28 days from the time that we fill a room until the 2 crops are done. You could take a chair and watch the show. You almost could. Do you harvest them one by one? How does it work? We do what we call continuous harvesting. So a room like this, we'll go over multiple times through the course of the day. We'll go over it 4 to 5 times. 4 to 5 times, the same room? The same room. Once the crop is done, we sell the compost back to the local farmers and fertilizer companies. We're essentially an enormous recycling facility because everything gets reused. Anything from the substrate that we sell back to the stems that get cut off the mushrooms, which goes back into our composting. Nothing's lost. Nothing. It's the perfect business. It is. We take a lot of pride in the work that we do and in the workforce that we have here. Well, thanks a lot, Will. Oh, you're welcome. Canada produces on average 200 million pounds of fresh mushrooms every year. 80 million pounds of that crosses the US border. Our country is one of the biggest exporters of fresh mushrooms in the world, and that's why we are the best. I'm in Leamington, Ontario, and behind me is a state-of-the-art mushroom farm owned by the biggest Nah, kita producer sudah of fresh sebutkan tadi, organic ini juga mushrooms in the merupakan world. salah satu And they video. grow them Dalam 12 months video a year. ini, bagaimana memproduksi Will bahan Peters is the man atau responsible for mushroom growth and komponen cultivation here at atau Highline produk Mushrooms. dari Its mushroom. products Mushroom are found berarti in adalah jamur. supermarkets from coast to Jamur coast in Canada termasuk dalam and in the kelompok yang United dipelajari States. dalam mikrobiologi. Ada jamur, ada bakteri, kemudian apa We are lagi? now in Jamur berarti termasuk ke the dalam largest fungi. organic mushroom farm in North America. Virus That misalnya is right. juga dipelajari Highline dalam was started back in mikrobiologi. 1961 Nah, by the late Dr. Murray O'Neill, fungi and so we've ataupun gradually grown to be one of the bagian largest yang growers in termasuk the di world. dalamnya adalah jamur ini tidak lagi sebagai jamur sekadar Mushrooms grow jamur-jamuran in saja, substrate. tetapi So the main diproduksi skala ingredients in besar substrate secara is you have your industri straw, gypsum, oleh and a sebuah lot of perusahaan water. yang besar, From there, sehingga we bisa transfer it into menghasilkan a produk conditioned yang tunnel sangat where we banyak, pasteurize it and kemudian make it punya selective to manfaat nilai mushrooms. tambah, After that, we add the spawn, which is the seed, punya and it's allowed us punya to cita shorten rasa our growth tersendiri, cycle, terutama which untuk ultimately konsumen-konsumen eliminated the need jamur. for us to use Anda pesticides and bayangkan fungicide. jamur ini So it's diproduksi organic. besar-besaran akan We were menghasilkan the first in nilai North ekonomi America yang to succeed. sangat So it's tinggi. really a local, Tidak hanya fresh dilakukan produce. Yes. Secara kecil, tapi sudah menggunakan industri dengan mesin yang The sangat modern. advantage to mushrooms, Kalau kita it's bandingkan year-round. Indonesia, hal-hal seperti Not like ini the tentu field sangat crops. jauh dari It's kita. 365 Tetapi days a year. mengacu So from the time that we transfer dikembangkan it into secara a growing room besar until we're dalam physically industri, harvesting maka mushrooms, it's 14 to 16 days. It's bukan quite suatu yang quick, mustahil, hal It's a very seperti quick ini cycle. bisa The whole dikembangkan. growing process in the growing room, it's only 28 days from the time that we fill a Kita room lihat until bagaimana the 2 crops are perkembangan done. You could take a chair jamur and dalam watch waktu the show. beberapa singkat You almost saja, could. hanya dalam waktu 2
sampai 3 minggu saja sudah bisa berkembang dengan banyak dan menghasilkan produk yang begitu banyak. Do you Dan harvest harganya them tentu one tergantung by dari one? How jenis does it jamur work? yang We do ada. what we call Ada berbagai continuous jenis harvesting. jamur So yang a room like this, di we'll pasar, go over ada yang multiple times through digunakan the course of untuk the day. We'll go bahan over 4 to makanan, 5 times. kemudian 4 to ada juga 5 yang times, digunakan the same untuk room? bahan The same obat-obatan. room. Yang Once the digunakan crop untuk is bahan done, makanan we tentu sell the compost harganya back to cenderung relatif the rendah. local Tapi farmers kalau and digunakan fertilizer untuk companies. bahan We're pengobatan essentially seperti an Ganoderma enormous misalnya recycling memiliki harga facility yang because sangat mahal sekali. everything gets reused. Anything from the substrate that we sell back to the stems that get cut off the mushrooms, which goes Ini back into our sekilas composting. Nothing's perkembangannya, lost. Nothing. It's the mulai dari perfect bagaimana business. mereka It is. membuat We media, take a lot of pride lalu in the work that melakukan we do and sterilisasi the workforce media, that we have here. lalu menambahkan thanks ke a lot, dalamnya Oh, you're welcome. spora atau bibit jamurnya hingga jamurnya menjadi tumbuh Canada dan bisa produces on diproduksi, average lalu 200 million dikemas pounds dengan of fresh sedemikian rupa mushrooms every menggunakan year. teknologi yang modern 80 million sehingga pounds of that crosses dibawa the ke U.S. pasar, border. dijual Our country untuk is one of sebuah the biggest nilai exporters atau suatu of nilai fresh ekonomi yang mushrooms in the sangat world, tinggi. and that's why we are the best. Nah, kita akan lanjutkan lagi video berikutnya. Ini dia salah satu makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia, yogurt. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi, sehingga membuat teksturnya berubah menjadi kental. Nah, proses fermentasi ini juga menghasilkan bakteri probiotik yang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan dan juga bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, sekarang ada banyak macam jenis yogurt. Mulai dari creamy yogurt sampai yogurt drink bercita rasa manis yang dilengkapi dengan kandungan serat dari sayur dan buah kayak gini. Ini tangki susu sebagai bahan utama yogurt yang bisa menampung sampai 8.000 liter. Setiap hari susu dipindah ke dalam pabrik untuk diolah. Nah, sebelum diolah, susunya wajib melewati tes kualitas di laboratorium. Kalau warna susu berubah menjadi peach kayak oranye muda gitu, berarti kualitas susu bagus. Tapi kalau jadi merah, kualitas susu nggak bagus dan nggak boleh diminum. Susu yang lolos uji bisa langsung dipanaskan deh. Proses yang dinamakan pasteurisasi ini berguna untuk membunuh mikroorganisme jahat pada susu, seperti bakteri dan mikroba. Baru deh, simpan susu pada suhu minimal 4 derajat Celcius dan maksimal 10 derajat Celcius. Tujuannya supaya kualitas susu tetap terjaga dan menghambat perkembangan bakteri. Proses untuk membuat yogurt masih panjang nih. Susunya perlu didiamkan beberapa hari dulu. Saat proses ini, susu juga ditambahkan bakteri asam laktat untuk proses fermentasi. Nantinya bakteri baik akan mengubah susu menjadi yogurt. Bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, bisa membuat tekstur, aroma, dan cita rasa yogurt juga enak. Yogurt yang dibuat khusus anak-anak ini nggak pakai pengawet dan dilengkapi sama nutrisi dari sayur dan buah. Manfaat yogurt buah dan sayur ini jadi lebih bagus daripada yogurt biasa. Minum 1 kotak setiap hari bisa memenuhi 30% kebutuhan serat harian anak. Jadi tetap aman, walaupun anak malas makan buah dan sayur. Soal kandungan gula, nggak usah khawatir deh. Karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak, jadi aman deh. Walaupun yogurt ini dikhususkan untuk anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa minum kok. Biar pencernaannya bagus, kekebalan tubuh meningkat, jadi gak gampang sakit. Terus kesehatan tulang dan gigi juga terjaga. Buat yang bosan konsumsi yogurt, Unyil punya olahan yogurt yang bisa menjadi referensi nih. Ini dia salah satu makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia. Umum bagi masyarakat Indonesia seperti yang disampaikan dalam video ini tadi. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi, Pembuatan sehingga yogurt membuat teksturnya atau berubah menjadi yogurt. kental. Nah, yogurt proses itu masuk fermentasi di antara ini yang juga menghasilkan sudah bakteri biasa probiotik dikenal yang oleh sangat masyarakat, baik walaupun untuk kita kesehatan dilakukan sistem dulu, atau pencernaan mungkin di dan juga antara Anda bermanfaat
untuk belum memperkuat daya tahan ada yang tubuh. mencoba ini. Nah, Yang jelas sekarang ada yogurt banyak macam ini jenis adalah yogurt. susu yang Mulai dari difermentasi, creamy yogurt rasanya sampai yogurt drink bercita rasa sedikit manis asam, yang namun dilengkapi dengan dengan berbagai kandungan serat dari inovasi, sayur dan buah. Kayak gini. yogurt ini bisa ditambahkan dengan Ini berbagai tangki cita susu rasa tertentu. sebagai Ada bahan rasa utama yogurt stroberi, yang ada bisa rasa mangga, menampung sampai macam-macam 8.000 tergantung dari liter. industri yang Setiap membuatnya, hari susu dipindah ke agar dalam punya pabrik cita untuk rasa, diolah. punya harga, Nah, kemudian sebelum diolah, punya susunya wajib melewati tes kualitas bagi di penikmatnya, laboratorium. punya Kalau selera warna susu berubah tersendiri. menjadi peach kayak oranye Ini dan inovasi itu dalam pembuatan berarti kualitas susu bagus. yogurt. Nah, Tapi kita kalau ketahui jadi bahwa merah, salah kualitas satu susu nggak mikroba bagus yang ada di dan dalam nggak boleh yogurt ini diminum. atau yogurt ini adalah Susu yang lolos uji lactobacillus. bisa langsung Lactobacillus dipanaskan adalah nih. bakteri Proses yang dinamakan penghasil pasteurisasi asam ini laktat. berguna Jadi, untuk membunuh wajar kalau mikroorganisme seandainya jahat pada susu yogurt ini rasa seperti asam bakteri karena dan ada mikroba. bakteri Baru lactobacillus deh, di dalamnya. simpan susu pada suhu minimal Mikroba 4 derajat Celcius dan ada maksimal 10 derajat Celcius. Digabungkan dengan susu menghasilkan Tujuannya produk supaya tertentu kualitas dan susu tetap dibawakan terjaga dan digunakan dalam menghambat industri perkembangan bakteri. menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Kita bisa lihat Proses untuk bagaimana membuat industri yogurt yang seperti masih ini panjang nih. lumayan besarnya Susunya industri perlu yogurt. didiamkan beberapa hari Bahkan dulu. dengan Saat proses ini, puluh-puluh susu ton juga ditambahkan bakteri asam isinya, laktat untuk proses fermentasi. bukan lagi literan tapi Nantinya bakteri ton baik susu akan mengubah susu diproduksi menjadi yogurt. menghasilkan Bakteri yang yogurt-yogurt baru, digunakan untuk membuat produk-produk yogurt yogurt yang baik untuk punya kesehatan nilai tubuh. ekonomi yang bisa Selain dijual itu, di bisa membuat pasaran. tekstur, aroma, dan cita rasa yogurt juga enak. Nah, ini contoh dengan menggunakan mesin-mesin yang sudah Yogurt yang sangat dibuat khusus anak-anak ini nggak pakai besar, pengawet skala dan industri dilengkapi sama nutrisi dan dari dengan sayur dan packaging buah. yang sudah bagus Manfaat tentunya. yogurt buah dan sayur ini jadi lebih Yogurt bagus ini daripada diproduksi yogurt biasa. dengan berbagai Ini cita rasa satu kotak seperti yang setiap saya hari sampaikan tadi. bisa memenuhi 30% kebutuhan serat harian anak. Jadi tetap aman, walaupun anak malas makan buah dan sayur. Soal kandungan gula, Untuk nggak praktikum usah kita khawatir nanti deh. akan Karena sudah cobakan disesuaikan dengan kebutuhan anak, bagaimana jadi cara membuat yogurt aman sederhana deh. atau yogurt sederhana. Nah, kita akan adakan Walaupun yogurt ini praktikumnya nanti. dikhususkan untuk Kita anak-anak, akan menggunakan tapi sampel orang dewasa juga starternya bisa minum kok. mikrobanya Biar dari pencernaannya bagus, yogurt kekebalan yang tubuh sudah meningkat, jadi gak gampang sakit. Terus kesehatan tulang dan gigi juga terjaga. Buat yang bosan konsumsi yogurt, Unyil punya olahan yogurt yang bisa menjadi referensi nih. Baik, kita lanjutkan dalam mikrobiologi industri ini. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa salah satu penghasil atau produk antibiotik seperti yang kita lihat dari video tadi adalah Penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum ini menghasilkan antibiotik berupa penicillin. Kalau dulu hanya dikenal satu penicillin saja, tapi sekarang sudah berbagai jenis penicillin yang ada. Contoh adalah penicillin G yang dihasilkan oleh Penicillium chrysogenum. Walaupun untuk produk penicillin ini ada dua mikroba yang umum digunakan sebagai penghasil dari penicillin ini. Di antaranya adalah Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Penicillium sebagai antibiotik tadi, penghasil antibiotik. Nah, ini contoh kalau Anda sakit misalnya, Anda demam atau penyakit yang lainnya ke dokter, bila lebih dari 3 hari tidak sembuh, lalu Anda bawa ke dokter, maka pada umumnya dokter akan memberikan obat berupa antibiotik. Antibiotik bisa jadi, ini contoh adalah amoxicillin yang mengandung antibiotik juga, bersifat antibiotik juga. Bisa jadi adalah penicillin atau penicillin G. Nah, secara struktur kimianya seperti ini, mengandung gugus aromatik, tetapi punya sifat antibiotik, artinya menghambat atau membunuh organisme lainnya. Nah, ini tadi adalah penicillium. Penicillin G dihasilkan oleh fungi dari Penicillium. Nah, ini juga salah satu penicillium. Ini adalah keju camembert yang beberapa waktu lalu kita juga sudah berikan contoh. Keju camembert berwarna putih dan bagian luarnya agak berwarna putih berselaput dikarenakan adanya jamur penicillium. Kalau tadi Penicillium chrysogenum mempunyai atau menghasilkan antibiotik, berbeda dengan Penicillium
Camembert, dia tidak menghasilkan antibiotik, bahkan malah menghasilkan cita rasa dari produk keju yang ada, sehingga bisa dimanfaatkan juga dalam dunia industri. Nah, ini contoh tadi penghasil bagaimana dihasilkannya antibiotik oleh Alexander Fleming. Yang warna putih ini menunjukkan bahwa zat yang dihasilkan atau senyawa yang dikeluarkan oleh penicillium tadi, sehingga dia memberikan bekas berwarna bening, menghambat pertumbuhan dari organisme yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, tidak hanya penicillium saja, banyak sebenarnya mikroba-mikroba yang telah dieksploitasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk-produk dalam dunia industri. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang Yakult. Yakult merupakan salah satu produk yang juga merupakan olahan susu yang mana di dalamnya terdapat atau mikroba yang utama yang berperan dalam pembentukan Yakult adalah Lactobacillus. Namun Lactobacillus yang ada pada Yakult yaitu Lactobacillus casei, strain Shirota Jepang, tidak mesti satu Lactobacillus saja. Ada berbagai jenis Lactobacillus yang punya peranan atau punya manfaat yang bagi manusia. Ini salah satu contoh Lactobacillus juga, tetapi bersifat sebagai probiotik. Probiotik berarti adalah sebagai organisme, mikroorganisme yang menunjang bagi pertumbuhan atau kehidupan mikroflora yang ada di tubuh kita. Nah, contoh di sini Lactobacillus gasseri, suatu antibiotik yang dijual juga di pasaran sebagai bahan suplemen untuk menambah imunitas atau kekuatan imun tubuh. Nah, karena kita berbicara tentang mikrobiologi dan industri, Anda bisa lihat di sini berbagai produk keju. Tadi kita tampilkan keju, kita akan lihat bagaimana harga-harga keju. Anda bisa lihat misalnya keju Camembert dijual harga 99.000. Kemudian ada lagi ini harga 60.000. Nah, berbagai harga dari keju Camembert berarti yang mengandung Penicillium Camembert tadi itu ditentukan, tidak hanya ditentukan oleh produknya, tidak ditentukan oleh jamurnya saja, tapi produk atau perusahaan yang buatnya tentu mempunyai cita rasa sendiri dan memiliki nilai tersendiri, harga tersendiri juga. Nah, ini kalau jamur. Nah, tadi kita cari contoh jamur. Nah, berbagai jamur yang dijual di pasar pun berbagai macam jenis jamurnya. Ada yang jamur kuping, kemudian ada jamur tiram. Kalau kita yang kenal kehidupan sehari-hari, ada jamur yang dari Jepang, ada yang dari Korea, macam-macam. Ini jamur kancing. Nah, 250 gram, 14.000. Nah, harganya pun berbeda-beda. Tadi kita sebutkan juga untuk jamur yang berkhasiat obat, umumnya itu akan berharga lebih tinggi. Ini contoh jamur tiram dengan harga 8.900 sampai 16.000. Ini saya ambil dari data yang ada pada Shopee. Nah, bagaimana kegunaannya? Ini contoh juga kita perkenalkan. Kalau Anda melihat suatu jeruk, maka jeruk yang menyebabkan dia berasa asam, adanya kandungan kimia di dalamnya kita sebut dengan asam sitrat. Asam sitrat berarti asam yang berasal dari jeruk. Nah, selama sekian tahun, dulunya orang mengira bahwa asam jeruk satu-satunya atau asam sitrat satu-satunya hanya berasal dari jeruk. Tetapi perkembangan berikutnya setelah diteliti ternyata tidak asam jeruk saja yang menghasilkan asam sitrat. Ini rumus dari kimia dari asam sitrat atau asam jeruk. Dengan bobot molekulnya atau MR-nya 192. Nah, seiring dengan perkembangannya, awalnya karena tingginya tingkat kebutuhan dari asam sitrat, asam yang ada pada jeruk, kalau diambil dari jeruknya saja, tentu harganya lumayan mahal. Kita harus
petani harus menanam jeruk dulu, kemudian menunggu berbuah satu musim hanya sekali setahun. Itu pun kalau buahnya bagus, tidak busuk. Tapi kalau seandainya gagal panen, jumlahnya berarti sedikit. Nah, itu merupakan sesuatu yang tantangan yang besar dalam dunia industri. Nah, karena tingginya permintaan dari asam sitrat, sementara persediaan di pasar itu tidak terlalu tinggi, maka para ilmuwan mencoba untuk mensintesis asam sitrat ini. Mencoba membuatkan asam sitrat dengan reaksi kimia. Namun, seiring perkembangannya, ternyata asam sitrat itu tidak hanya dihasilkan dari buah jeruk, tidak bisa dihasilkan bukan hanya dari sintesis saja, tetapi mikroba kapang penicillium termasuk diantaranya yang bisa menghasilkan asam sitrat juga. Bahkan yang lebih dari itu sampai saat ini yang ditemukan secara industri adalah Aspergillus niger. Aspergillus niger menghasilkan asam sitrat yang justru lebih banyak dan bisa digunakan dalam industri. Anda bayangkan kalau hanya asam jeruk menghasilkan asam sitrat, maka yang bisa dihasilkan hanyalah beberapa jus jeruk saja atau minuman yang berhasil jeruk, sementara yang asam sitrat itu dibutuhkan untuk bahan makanan-makanan lain yang memiliki potensi tingkat keasaman atau memberikan cita rasa atau sebagai bahan pengawet. Nah, bahan pengawet asam sitrat itu tidak hanya sebagai penambah cita, tapi juga bisa sebagai pengawet. Sebab itu harganya jumlah yang dibutuhkan untuk kalangan industri cukup besar. Nah, ini contoh beberapa bahan yang sering ditambahkan ke dalamnya asam sitrat. Nah, Anda bayangkan kalau pita simin itu dihasilkan dari asam jeruk, misalnya, berapa banyak jeruk yang diproduksi untuk mendapatkan satu pita simin. Jika diekstrak mungkin dari 1 kilogram jeruk seperti ini, dipres atau diekstrak sedemikian rupa untuk mendapatkan pita simin, mungkin satu tablet pita simin dihasilkan dari 10 butir jeruk. Bayangkan oleh Anda, pita simin harganya hanya Rp1.000, begitu murah. Nah, dengan cara Aspergillus niger sebagai produksi dari asam sitrat ini, maka asam-asam sitrat yang ada menjadi lebih murah. Di mana di samping itu Aspergillus adalah kelompok atau kingdom fungi, maka penanamannya atau membudidayakannya atau mengembangkannya tidak seperti asam jeruk yang membutuhkan waktu tentunya 2-3 tahun baru berbuah dan dengan musim yang hanya 1 kali setahun. Berbeda dengan Aspergillus niger, ditanam hanya dalam waktu 2 atau 3 minggu saja sudah menghasilkan produk asam sitrat dan bisa ditanam lagi secara berulang tanpa terganggu oleh musim. Nah, ini contoh lain tambahan dalam jamur tadi, walaupun kita sudah tampilkan ini Pleurotus atau jamur merah yang kita kenal, yang sudah umum dijual di kalangan masyarakat, sebagian juga sudah dieksploitasi secara industri. Dari harga bisa lihat, kita ambil dari Shopee, berbagai macam harga yang ada sesuai dengan berat dan produksi di mana dihasilkan. Ada yang harganya 5.000, 7.500, 15.500 dan seterusnya. Baik, ini diantara dari perkembangan antara mikrobiologi dan pemanfaatannya dalam dunia industri. Demikian pertemuan kali ini sebagai bahan pengantar. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di minggu yang ke depan. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.